Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 yang telah dirancang oleh pemerintah kita. Baik, perkenalkan, nama saya Desi, NIM 1811044, Prodi PAI, kelas PAI 6B. Baik, kali ini saya mengambil sekolah di SMA Negeri 1 Riau Silip, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 semester genap, materi pokok, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Alokasi waktu yang saya ambil 135 menit. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek Islam. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang keenam, menjelaskan dalil-dalil atau nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang ketujuh, menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang kedelapan, menganalisis hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang kesembilan, menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang ke-10, menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang makna dan dalil prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. B. Media atau alat dan sumber belajar yang saya gunakan adalah spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Sumber belajar, buku pendidikan agama Islam, siswa kelas 9, Kemendikbud tahun 2020. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kedua, mengangkat materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaatnya dengan pembelajaran materi produk-produk ekonomi syariat yang ada di lembaga keuangan makro dan mikro syariah. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Nah, kegiatan inti yang saya ambil lokasi waktunya dengan 105 menit. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberikan tayangan dan bahan bacaan berkenaan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Selanjutnya peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, menyimpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi yang diajarkan. Nah, selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Nah, kegiatan penutup 15 menit. Peserta didik membuat rangkuman
atau kesimpulan pembelajaran. Yang kedua, tentang poin-poin penting yang memicu dalam kegiatan pembelajaran. Guru membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru. Nah, penilaian hasil pembelajarannya saya mengambil penilaian sikap, skala sikap. 2, penilaian membaca dengan teliti. 3, penilaian diskusi. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.